Kembali lagi di Fancast Maven Podcast. Perkenalkan, aku Lika Dan aku Quincha sebagai MC pada episode kali ini. Wah, nggak kerasa nih kita udah sampai di episode 34. Kira-kira kita bakal ngundang siapa ya? Di episode kali ini kita bakal ngundang Manah Band yang berprestasi dalam juara 3 lomba Explore National Band Competition. Keren banget, sampai nasional guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja masuk ke episode kali ini, Venture into Knowledge with Fancast Maven Podcast. Ke pertanyaan selanjutnya, gimana cara menghafal suatu musik dan bagaimana kerjasamanya agar bisa sinkron? Karena kan dari kalian masing-masing itu alat musiknya beda-beda, pikirannya beda-beda. Gimana sih cara biar menghafal dan kerjasamanya tuh loh sinkron? Oke, saya lagi ya yang jawab ya. Saya ini kan pemain drum nih, drummer. Kalau drummer itu jujur aja nih, nggak ada yang namanya menghafal. Itu kan spontan aja kalau dari saya. Nah, jadi itu udah muscle memory lah. Tapi kalau supaya sinkron itu ya balik lagi, itu harus latihan intens, harus intinya pengertian lah satu sama yang lainnya. Nah, lanjut, Rangga. Udah terjawab sama ya. Apa tadi pertanyaannya? Gimana cara ngehafal suatu musik dan gimana kerjasamanya Manah Band agar bisa sinkron? Yang pertama pasti sering-sering latihan aja. Terus yang kedua mungkin turunin ego masing-masing aja sih, karena kan susah juga gitu kan. Kebetulan aku kan mainnya kayak R&B pop gitulah, lagu-lagu gitu-gitu. Sedangkan yang lain ada yang rock, ada yang begini, ada yang begini. Jadi mungkin kita harus saling memahami juga sih, gitu. Betul. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana awal mula terbentuk Manah Band dari awal sampai bisa masuk national competition? Oke, ini cukup panjang ya, ceritanya sangat panjang sekali. Asik nih. Jadi awalnya kan aku masih kelas 10, baru masuk kelas 10. Mereka ini senior aku sebetulnya. Beda 1 tahun. Jadi cerita dari aku ya. Jadi awalnya ada event terus aku tiba-tiba di chat sama Kinan, vokalisnya Manah Band, katanya bersedia nggak ikut festival buat first time ini. Kataku menarik juga nih karena bersedia. Terus dimasukin ke grup, di situ bincang-bincang ya udah mulai perkenalan. Mereka sebelumnya juga nggak satu band ya, beda band. Terus mereka udah pada ada yang lulus ya. Band Yapi ada yang lulus, ada yang udah fokus buat belajar. Terus sebelumnya itu ada anggotanya, ada Panji, gitaris, Gepan juga, terus ada aku, basis, Yapi drummer, terus ada Kinan, ada Astrid juga. Nah, kemudian di situ Anggota Manah Band yang dulu. ya, anggota Manah Band sebelumnya. Terus kami ikut competition yang namanya Yacht Festival ya. Kami di situ masih Manah Band yang dulu, emang bener-bener Manah Band itu. Terus kami ikut di situ, first time aku ikut festival, alhamdulillah kami Manah Band dapat juara 1 lagi. Juara 1 itulah pertama. Nah, dari situ kami mulai tambah semangat buat latihan, buat termotivasi buat jadi juara lagi di Banjarmasin. Terus singkat cerita, Astrid sama Panji itu katanya mau udah fokus belajar untuk masa depan. Jadi kami ada kurang 1 vokalis sama 1 gitar. Terus kami cari-cari lagi ya.
ada yang bisa nyanyi, ada yang kami ngambilnya cuman satu vokal doang karena di situ cukup aja untuk Kalau Mas Gepan kan gitarnya cukup jago. dia udah Gitaris lah. Udah malah baju kagetan. jadi terus di situ kami ambil yang namanya Yovin, vokalis itu. Setelah kami lomba itu vokalis Yovin masuk, terus kami latihan lagi ya buat next event ada di SMA 1 ya. SMA 1. Terus alhamdulillah kami dapat juara 1 lagi di SMA 1. Tapi ada tambahan lagi cerita lebih dari aku ya. Mungkin kalau dari aku itu jauh sebelum Manah Band ini ada ya. Jadi kan aku itu udah pernah ikut band tuh. Waktu itu anggotanya yang maksudnya yang sama Manah Band ini aku sama Tania, yang lainnya itu di luar semua tuh. Sama Panji juga. Nah, sama Panji sama Astrid. Nah, habis itu kan aku ada berapa lama ya itu vakum gitulah. Ada lupa saya kenapa vakum gitu. Terus pada saat sebenarnya aku nggak tahu nih bahwa ada di SMA 7 ini ada nama band yang namanya Manah Band gitu. Aku itu diajak festivalan itu kalau nggak salah Hamin 2 ya. Hamin 2 atau Hamin 1. Nah, jadi pada itu lomba festivalnya itu kan hari Minggu. Aku di chatnya hari Jumat. Itu mendadak loh, beneran mendadak. Ya, kamu bisa nggak festivalan hari Minggu ini acaranya ini, lagunya ini aransemennya. Oh, aku mikir dulu dong. Aku lihat tuh aransemennya. Ternyata kan aku ya bisa-bisa aja lah gitu loh. Paling kesusahan sedikit, tapi ya kebut-kebutan karena kan Hamin 2 doang tuh waktu itu. Cuman alhamdulillah hasilnya memuaskan lah, dapat juara 1. Nah, itu kalau dari aku. Kayak aku namain sedikit ya, dari tadi Api yang bilang Hamin 2 dia baru diajak ngeband. Itu awalnya kami bingung untuk cari drummer. Jadi kami bingung sebetulnya itu Hamin 2 itu belum punya drummer ya Gep ya. Belum punya drummer sama sekali. Terus kami coba hubungi Avi, ternyata dia mau. Dia kebut-kebutan karena dia jago juga, aman lah. Kalau 2 hari, 1 hari pun aman dia. Aman banget. Itu. Gepan ada tambahan Gepan? Mau dilanjutin ceritanya? Boleh, take your time. Oke. Mau ngelanjutin tadi terakhir lomba yang mana? Youth Fest. SMA 1. SMA 1. SMA 1. Nah, dari SMA 1 itu kami mulai fokus banget lah. Pokoknya tambah semangat banget. Lebih semangat daripada yang sebelumnya. Pokoknya semangat banget. Semua ada lomba, ada event, ada apa, kita ikutin aja semuanya. Kita gas semuanya. Ya, terus sering tampil juga kayak di acara kayak apa? Acara apa? Tampil di mana? Pasar Wadai. Iya, di Pasar Wadai. Ya, ngisi-ngisi gitu juga. Iya, nah mungkin ya gitu sih ceritanya. Ini mau dilanjutin sampai nasional. Sampai nasional. Ada apa lagi? Nanti ada. Oh ya. Oke. Kita simpan dulu ya. Simpan dulu. Terus tadi sampai mana ya? Tadi sampai nomor 4. Dari Tasarang ke nomor 5. Apa aja nih hal-hal yang udah kakak lewatin hingga bisa lolos sampai ke Semarang? Dari Api dulu nih, dari Api. Mungkin yang paling pasti itu jam terbang sih ya, karena sebelum ke Semarang itu udah berapa kali lomba gitu. Pernah itu di lomba Duta Mall, festival Duta Mall, itu disuruh memainkan 3 lagu. Itu harus mengaransemen ke 3 lagu itu dalam waktu 1 minggu. Dalam waktu 1 minggu. Umumnya biasanya kalau yang namanya ngaransemen itu mungkin lebih dari 1 minggu atau mungkin bisa sebulan untuk festival band gitu loh. Ditambahkan materi-materinya yang cukup sulit, jadi harus sulit gitu loh. Nah, itu jujur waktu itu kami kebingungan. Kalau nggak salah
lagu bebasnya satu, lagu daerah sama lagu nasional. Nah, itu sebisa mungkin kami harus memanfaatkan waktu dan untuk ngaransemennya sebaik mungkin, secepatnya. Tapi nggak tahu kenapa ya, aransemennya itu easy listening gitu loh, enak didengar. Padahal itu aransemen dadakan loh. Nggak, ini kan saya tuh ada coba-coba bikin materi gitu loh. Nah, terus coba eksperimen, kalau nggak cocok hapus, ini segala macam ganti. Jadi pas latihan itu pernah latihan sampai 4 jam buat ngaransemen aja itu. Nah, Capek ya. iya, makanya itu diperlukan jam terbang otomatis sampai lanjut ya sampai ke Semarang itu otomatis kami sudah mental itu sudah jadilah, sudah kuat. Nah, ya. Dari Rangga ada tambahan? Ada nih, jadi kami kan udah terbentuk semangat, tekad juga buat ke Semarang. Pas pendaftaran ke Semarang itu, pas kita habis lomba ya, pas kami lagi lomba, kami daftar, terus ternyata waktu itu cuman sisa hari itu terakhir untuk kumpul video. Jadi ada Amin beberapa jam aja. Hamin beberapa jam kami itu lagi lomba di Kiris Festival. Itu alhamdulillah. Nah, di situ alhamdulillah kami dapat juara 1 lagi. Jadi kami di situ makin semangat banget buat tambah tingkatan lagi lah ke nasional. Terus kami bikin video itu dari jam berapa ya, Pi? Dari jam Setelah pulang dari lomba itu ya, setelah pengumuman jam 7 lah. Kami bikin video, kami upload, terakhir itu jam 10 malam ya, Gap? Ya 10 malam. Itu kebut-kebutan jaringan lelet. Ada yang salah, tulisan dari captionnya itu ada yang salah. Jadi kebut-kebutan kami di situ. Kami terus berapa hari Gap nunggu pengumuman? sekitar 1 minggu. Seminggu. Jadi ada berapa band dari seluruh Indonesia? Total 52. 50 band, kayaknya ya, kurang lebih 52 band. Lalu diambil 15 finalis dari semua orang yang kumpul video itu. Kemudian alhamdulillah kami tunggu-tunggu kami masuk di 15 band itu. Kemudian udah dari panitia udah ngirim jadwal buat manggungnya kapan, buat performnya itu kapan, terus performnya itu kapan ya. Terus kami di situ kami latihan terus hampir tiap hari sebelum berangkat ke Semarang. Berapa hari kita setelah pengumuman? 1 minggu. Lupa deh. Iya. Ya pokoknya kurang Satu lebih minggu lah, kurang lebih 1 minggu lebih lah. Itu tiap hari latihan buat bertekad buat juara di tempat orang lain. Kami mau membuktikan juga kepada yang lain bahwa Banjarmasin itu bisa juga, pelajar Banjarmasin itu juga bisa Tembus nasional. Gap, tambahan lagi Gap, panjang nih aku nih. Apa tadi pertanyaannya? Lupa terus nih ya pertanyaan. Lupa. Apa saja hal yang telah kalian lewati sampai bisa lolos ke Semarang? Banyak. Cuman semuanya udah diceritain sama mereka berdua, jadi udah itu aja. Jujur kalau dari aku sendiri nggak kebayang sih ya paniknya gimana, tapi syukurnya paniknya, sedihnya kayaknya udah terbayarkan sama prestasi yang udah diraih. Alhamdulillah perjuangan latihan gak sia-sia. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya. Apa tantangan terbesar kalian selama masa persiapan lomba? Dan gimana sih kalian ngatasinnya? Iya, aja deh. MVP nih. Enggak juga. Jadi mungkin tantangan terbesarnya itu ya balik lagi tadi mencari chemistry-nya tadi ya. Jadi mungkin mencari chemistry itu bukan semudah balik tangan. Itu saya ingat banget waktu
awal-awal itu saya sampai marah-marah gitu ngajak mereka latihan. Itu beneran loh. Nah, di situ mereka sudah mulai terstimulus gitu loh. Saya stimulasi. Nah, otomatis berkat mungkin ceramah saya ya di grup chat itu panjang. Mungkin Yapi yang paling semangat untuk membangun band ini lebih maju. Sama-sama sih ya, bukan saya aja. Kalau Mungkin dia yang lebih semangat, yang lebih dari tingkatan. kan kalau tanpa bantuan atau dukungan dari teman-teman saya kan nggak mungkin bisa sampai sekarang kalau saya aja yang maunya gitu. Nah terus saya sampai marah-marah, macem-macem lah gitu. Nah otomatis mungkin di situ mereka mentalnya itu terpancing. Nah menjadikan Manah Band yang saat ini. Nah itu tantangannya paling besarnya. Jadi si Rangga ini sebelum H-7 sebelum festival itu dia pergi kemana, ke Jogja. luar kota lah intinya. Loh kok ini sudah mau festival kok malah pergi-pergi gitu loh. Itu yang saya bingungnya. Nah tapi kan karena sekarang kan udah saling maafin ya, udah nggak apa-apa lah. Biasalah itu yang namanya mencari chemistry, yang namanya tim kan pasti ada perbedaan. Nah kemudian mungkin ada perbedaan pendapat itu. Jadi misalnya nih aransemennya ada yang mau gini, ada yang mau gini. Nah itu harus disinkronkan tadi. Balik lagi yang pertanyaan sebelumnya tadi. Jadi yang pertama kita kan harus sepakat ya dulu. Sebelum mengaransemen itu, ini lagu mau di aransemennya gimana? Mau rock, jazz atau pop itu. Jadi kalau misalnya kita mau aransemen rock, otomatis semuanya harus sepakat. Gaya mainnya harus rock. Tapi mungkin kalau misalnya di tengah lagu itu mau kita campur pop sedikit atau jazz sedikit, itu nggak masalah. Yang penting semua sepakat. Nah kemudian ya skillnya juga ya. Nah itu yang paling penting sih kalau ngeband, kalau festivalan, skill. Habis itu alatnya. Nah jadi alat-alat itu ya cukup memadai lah. Kalau kami alhamdulillahnya ya. Mungkin kalau yang ada orang lain mungkin ada kurang memadai, tapi itu tidak menjadi patokan. Semuanya tergantung skill. Karena misalnya nih drum ini kan jelek nih misalnya, setupnya jelek. Tapi kalau tangan orang itu bisa memainkannya, tone-nya itu maka akan jadi gitu ya. Ini sedikit ilmu musik ya, sedikit kita masukin. Jadi itu tidak berpengaruh pada setupnya atau gearnya, semua tergantung skill gitu. Oke, dari teman-teman ada tambahan? Nggak ada. Aku nggak ada juga, udah terjawab semua dari Yapi. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Lanjut. Berarti yang paling susah tadi bikin chemistry ya? Iya. Apalagi tadi sampai ganti tim kan sempet ganti anggotanya. Nah, itu gonta-gonta. Berarti itu harus ngatur ulang lagi chemistry. Nah. Oh, susah Jadi ya. kita harus perkenalan lagi, harus gitu. Mulai dari awal ya. Iya. Capek banget berarti. Oke lanjut ya. Seberapa sering kalian latihan dan bagaimana cara menyeimbangkan kegiatan band dengan sekolah saat persiapan lomba? Waduh, enggak aku yang jawab ya. Dari tadi Yapi terus ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Gimana, seberapa sering kalian latihan dan gimana cara nyimbangin kegiatan band dengan sekolah saat persiapan lomba? Oke, kalau lagi ada festival yang dekat atau kita masih sekolah atau belum liburan ya, jadi harus menyeimbangkan antara belajar dan band. Jadi mungkin kami kalau lagi sekolah mungkin itu malam ya bisa latihan ya Mas. Pulang sekolah kami latihan, atur jadwal biar nggak terlalu malam. Sama kalau lagi jam sekolah kami izin juga kan, ada surat rekom, tapi kami imbangi dengan kami ngerjakan tugas juga sama tidak terlalu sering ya Mas. Ada tambahan dari kapan? Seberapa sering kalian latihan dan bagaimana cara menyimbangkan kegiatan band dan kegiatan sekolah? Iya ya.
Kalau seberapa sering kalian latihan sih sering banget. Cuman yang susah mungkin biasanya kan ada yang acara keluarga, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang gitulah. Menyesuaikan waktunya. Ya mungkin yang susah ya menyesuaikan waktunya aja. Cuman kalau untuk menyeimbangkan kegiatan band dan kegiatan sekolah ya mungkin ya kayak Rangga tadi yang dibilang Rangga tadi ya. Malam. Latihannya malam. Cuman kalau bikin surat rekom itu biasanya Hamin 2 lomba atau Hamin 3 pokoknya yang dekat-dekatnya aja ya betul gitu sih. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir, apakah ada kesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman penonton Fancast? Nih Yapi dulu ya. Oke, aku dulu. Kalau dari aku mewakili Manah Band, jadi terima kasih ya buat semua teman-teman yang udah nonton video podcast ini. Habis itu terima kasih juga buat pelatih kami, Kakak Rizky Effendi, Bapak Pembina Band, Bapak Fikri, Bapak Indra, kemudian semua teman-teman SMA 7 dan semua teman-teman yang sudah mendukung Manah Band, sudah mendoakan Manah Band sampai sejauh ini ya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Manah Band terus berjaya, terus bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi. Amin. Amin. Oke, kalau dari aku sama dengan Yapi, terima kasih kepada Kak Iki, pelatih band kami sampai titik ini. Mungkin ilmunya dasarnya dari Kak Iki, pembina band juga. Harapannya kepada adik-adik yang meneruskan kami, semangat, harus bisa lebih dari kami, harus lebih, jangan kurang, jangan sama, harus lebih. Dan juga untuk Manah Band, kita harus, harapan aku harus makin kuat lagi kekeluargaannya. Oke. Semangat ya adik-adik. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah support kami, dukung kami. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah mendukung, yang sudah mendukung. buat sekolah juga terima kasih udah mendukung. Cara jago main gitar. Gimana? Ya udah, pokoknya terima kasih semuanya yang sudah menonton di rumah, di mana, di dapur, di meja makan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Manah Band sudah berhadir di Fancast Fan Podcast. Semoga cerita, motivasi, dan semangat dari Manah Band bisa membantu anak-anak muda di Banjarmasin untuk meraih prestasi setinggi mungkin, terutama di bidang musik ya Kak. Oke. Terima kasih banyak Manah Band. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.